kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu Tuhan. Engkau baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan, biarlah Engkau yang berkuasa atas kami semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ester, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kitab Ester pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ini agak panjang, namun saya akan mengajak saudara membacanya, tidak seluruh ayatnya tetapi beberapa ayat. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan ini. Ester pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ester diangkat menjadi raja. Kita baca mulai ayat yang pertama. 2, 3. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai sida-sida raja penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Ayat yang keempat. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Ayat yang kelima. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa, lagi gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ayat yang ke-9. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ayat yang ke-17. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini saya beri tema karantina. Waduh, ya, karantina. Kalau kita mendengar kata karantina, Bapak Ibu Saudara, kita akan cenderung, apalagi saat ini masih berkaitan erat dengan pandemi, ya. Kalau kita mendengar kata karantina, biasanya itu identik dengan hal-hal yang bersifat kesehatan. Biasanya itu menyangkut orang-orang yang mungkin tertular salah satu penyakit dan harus berada dalam satu ruangan khusus di mana orang tersebut tidak boleh keluar dari ruangan tersebut, atau dengan kata lain dikarantina. Nah, saudara, tetapi firman Tuhan hari ini saya tidak sedang mengarahkan saudara pada pengertian soal penyakit, tetapi lebih kepada bagaimana seorang ratu yang akan dipilih dalam cerita Ester ini
di mana ratu yang dipilih itu terlebih dahulu dikarantina, ya, dikarantina di dalam kerajaan, dan nantinya siapa yang terpilih, merekalah yang akan mendapat julukan sebagai ratu. Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan dalam pasal yang pertama, pemilihan ratu sejagat di Benteng Susan ini ada historinya. Apa historinya? Saudara bisa perhatikan dalam pasal yang pertama dalam bacaan kitab Ester. Dalam kitab Ester itu, dalam bacaan itu, di mana dikatakan bahwa Ratu Wasti sebagai seorang permaisuri, sebagai ratu yang tertinggi di seluruh Benteng Susan, ternyata sudah membangkang kepada titah raja. Pada saat raja memerintahkan untuk memanggil Ratu Wasti agar Ratu Wasti memperlihatkan kemolekan wajahnya, Ratu Wasti menolak dan Ratu Wasti justru membuat pesta tersendiri dari raja. Dan hal ini dipandang tidak baik. Kenapa saudara? Alkitab mencatat bahwa Ratu Wasti sudah mempermalukan raja. Nah, ketika Ratu Wasti mempermalukan raja, akhirnya dibuatlah satu keputusan di mana Ratu Wasti posisinya harus diganti. Dan Ratu Wasti terlempar dari posisi dia sebagai ratu dan ia terbuang dari Benteng Susan sebagai ratu. Nah, saudara, ketika hal itu terjadi, firman Tuhan katakan di dalam pasal 2, raja mengingat kembali apa yang sudah dilakukan oleh Ratu Wasti. Dan ada begitu banyak masukan-masukan tentunya dari orang-orang terdekat raja, supaya raja mencari pengganti Ratu Wasti. Tentu nantinya sang permaisuri yang terpilih nanti akan mendampingi raja. Akan mendampingi raja dalam pemerintahannya. Nah, dalam yang kita baca tadi, saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di Benteng Susan firman Tuhan katakan ada seorang perempuan, seorang gadis yang bernama Ester. Nah, kita sudah membaca tadi bagaimana firman Tuhan katakan Ester ini merupakan keponakan dari Mordekai, diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Dan rupanya Mordekai mendengar hal itu dan memberitahukan kepada Ester, ini satu peluang buat orang-orang Yahudi agar tetap bertahan. Agar mereka tetap bertahan hidup di Benteng Susan. Apalagi ada begitu banyak tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupan mereka. Nah, ketika Mordekai mendengar hal ini disampaikan kepada Ester, Ester mengikuti semua yang dikatakan. Dan pada akhirnya Ester mengikuti pemilihan ratu yang ada di Benteng Susan. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan pemilihan ratu sebagai permaisuri raja, ini tidak dipilih asal-asalan. Ya, sekali lagi pemilihan ratu ini tidak sekedar dipilih, tetapi lewat tahapan seleksi yang sangat besar. Lewat tahapan seleksi yang sangat tinggi. Dan firman Tuhan katakan bahwa yang dicari ini, saudara, yang dipilih untuk sebagai ratu nantinya adalah mereka yang elok rupanya. Saudara perhatikan dalam pasal 2 ayat yang kedua. Dikatakan firman Tuhan, maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak darah yang elok rupanya. Jadi syarat pertama, ya, yang boleh mengikuti kontes kecantikan. Jadi ternyata kontes kecantikan ratu sejagat bukan baru ada di zaman sekarang, saudara ya. Ternyata pemilihan ratu kecantikan ini sudah ada sejak zaman Ester, ya. Sudah ada, saudara. Rupanya itu adopsi, ya saudara ya. Ternyata yang ada sekarang itu adopsi dari firman Tuhan. Mereka lihat, kayaknya di firman Tuhan pemilihan ratu, ya jadi mereka membuat juga ratu sejagat. Nah, saudara, ada syaratnya, yaitu ratu
adalah seorang ratu yang harus elok rupanya. Kalau saya coba searching di internet, saudara, saya coba cari dalam pemilihan-pemilihan ajang-ajang yang kecantikan itu, dikatakan bahwa salah satu syaratnya adalah memiliki penampilan yang menarik, beauty. Ya, penampilan atau kecantikan dari luar. Tapi tidak hanya di situ, saudara. Juga ada syarat lain, yaitu brain, kecerdasan, smart, pintar. Dan juga ada satu yang namanya attitude, perilaku. Nah, di sini saudara, ratu, dalam pemilihan ratu ini, firman Tuhan katakan bahwa mereka yang harus mengikuti adalah orang-orang atau gadis-gadis yang elok rupanya. Elok rupanya, kalau kita gambarkan dalam gereja Tuhan, elok rupanya di sini bukan sekedar penampilan fisik kita yang keren, bukan sekedar tampilan wajah kita yang cantik, wajah kita yang ganteng, tetapi di sini lebih kepada, kalau saya kaitkan dengan gereja Tuhan saat ini, bahwa mereka yang dipilih sebagai mempelai Kristus adalah mereka yang mempunyai karakter Kristus, karakter ilahi. Saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, di situ firman Tuhan katakan begini, saudara. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah menurut wajah seperti Allah? Bukan itu, saudara. Yang dimaksud, saya pernah katakan bahwa yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan karakter ilahi. Ya, elok parasnya, karakternya elok, karakternya sangat baik, karakternya sangat bagus. Nah, ini yang dipilih. Gereja Tuhan yang dipilih adalah gereja Tuhan yang memiliki karakter ilahi yang sesuai dengan gambar Bapa. Yang berikutnya, saudara, dalam pemilihan ratu ini, yang dicari masih tetap dalam ayat yang kedua. Perhatikan, saudara, dikatakan bahwa yaitu anak-anak darah. Mohon maaf nih, saudara, anak-anak darah di sini berarti berbicara, mohon maaf, berarti berbicara yang masih perawan. Mohon maaf, saudara. Ini firman Tuhan katakan, artinya, saudara, ya, artinya para perempuan-perempuan atau gadis-gadis yang dipilih untuk menjadi ratu, syarat berikutnya adalah mereka yang mampu menjaga kekudusan. Mereka yang mampu menjaga kesucian diri mereka. Sebagai perempuan yang masih virgin, sebagai wanita yang masih utuh, belum pernah disentuh oleh pria manapun. Ini adalah syarat. Syarat sebagai seorang ratu. Jadi tidak sembarangan, saudara, ya. Bapak ibu saudara, yang mau saya katakan kepada saudara, kalau Raja Ahasveros saja memilih seorang ratu adalah mereka yang harus memiliki elok yang luar biasa, paras yang cantik, juga harus masih, mohon maaf, masih virgin, dengan kata lain anak darah, apalagi Tuhan. Tuhan memilih setiap umat-umatnya, tentu yang selalu menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Pesan moral dari firman Tuhan ini sangat kuat, saudara. Tuhan mau saya dan saudara adalah mempelai Kristus yang menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Di dalam Yehezkiel pasal 46 ayat yang keempat, Yehezkiel pasal 46 ayat yang keempat, dikatakan begini, saudara. Korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada Tuhan pada hari Sabat ialah 6 ekor domba yang tidak bercela dan seekor domba jantan yang tidak bercela. Jadi ketika ingin dipersembahkan, ya,
ketika ingin dipersembahkan kepada Tuhan, raja ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka harus yang dipersembahkan adalah sesuatu yang tidak bercacat celah. Korban-korban atau binatang-binatang yang tidak bercacat celah. Nah saudara, sebagai gereja Tuhan, kita bukanlah orang yang sempurna, bukan? Ada begitu banyak kekurangan dan kelemahan kita. Saya punya kekurangan. Saudara punya kekurangan. Saya punya kelebihan. Saudara punya kelebihan. Namun firman Tuhan katakan, kekurangan yang ada di dalam diri kita itu jangan dipelihara. Firman Tuhan katakan kekurangan itu bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi sempurna, yaitu kita menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang memampukan kita sehingga segala kekurangan kelemahan kita itu di dalam Tuhan ketika kita serahkan, kita dibenarkan. Kita dimampukan, kita kuat melewati segala sesuatu yang membuat kita lemah, yang membuat kita tidak kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar ya dari firman Tuhan ini bahwa seorang ratu yang dipilih adalah mereka yang masih darah, yang menjaga kekudusannya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-15, Filipi pasal 2 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata begini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bercahaya. Raja Ahasiweros ingin ratunya bercahaya di tengah gadis-gadis yang lain. Raja Ahasiweros ingin ratu dia adalah ratu yang terbaik di benteng Susan, bahkan di seluruh dunia. Untuk itulah dilakukan seleksi yang sangat ketat. Dan untuk mendapatkan ratu yang berkualitas, seperti yang saya katakan tadi, maka semua gadis-gadis tersebut harus dikarantina. Harus ditempatkan atau harus tinggal di dalam benteng Susan di satu tempat di lingkungan istana, di mana di situ mereka digembleng habis-habisan agar mereka siap nantinya menjadi ratu yang dapat mendampingi raja. Berapa lama masa karantina? Mari kita perhatikan saudara. Saudara lihat di dalam ayat yang keempat. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah ia menjadi ratu ganti wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dilakukan demikian. Ayat yang ke-8. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik dan pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih di istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya di bagian yang terbaik dalam balai perempuan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara perhatikan baik-baik bahwa dalam masa karantina ada banyak hal yang dilakukan. Dalam masa karantina ada banyak hal yang dilakukan oleh sida-sida, oleh Hegai kepada para perempuan-perempuan atau gadis-gadis yang nantinya dipilih menjadi seorang ratu. Jadi sekali lagi, ya, para gadis-gadis ini dipilih, ya, para gadis-gadis ini dipilih, dipisahkan dari seluruh perempuan-perempuan yang ada di benteng Susan. Dan pada saat mereka dipilih, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masa karantina itu, mereka dipantau. Mereka diamati. Bagaimana sikap mereka, perilaku perempuan ini bagaimana,
cara hidup wanita-wanita ini bagaimana. Bagaimana gadis-gadis ini bersikap antara yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana pergaulan gadis-gadis yang satu dengan yang lainnya. Mereka dipantau, saudara. Karakter mereka itu diperhatikan setiap hari. Karena raja tidak main-main dalam memilih pasangan. Raja tidak main-main dalam memilih permaisuri. Raja mau permaisurinya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ini keinginan raja, saudara. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, perilaku dari semua gadis-gadis itu dipantau, terpantau. Demikianlah juga saya dan saudara di hadapan Tuhan. Sebagai mempelai Kristus, kalau saudara tahu atau mendengar kata gereja, namanya gereja adalah dipisahkan, ya. Gereja, orang-orang yang kudus, firman Tuhan katakan. Tetapi apakah kita sudah pantas menyandang nama itu, saudara? Apakah karakter kita, attitude kita sudah sesuai dengan pengertian gereja itu? Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini dipantau. Selama kita di dunia, anggaplah kita di dunia ini sedang dikarantina. Untuk menyambut kedatangan Raja di atas segala raja. Untuk menyambut mempelai Kristus nantinya. Dan pada saat kita ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Kalau firman Tuhan katakan para ratu ini diberi wangi-wangian, saudara. Diberi parfum yang harum. Selama 12 bulan atau kurang lebih 1 tahun. Mereka dipantau. Demikian juga dengan Tuhan. Selama saya dan saudara berada di dunia, kalau kita dikasih usia Tuhan 365 hari, 1 tahun. Kalau Tuhan kasih kita 1 hari usia, berarti 24 jam. Dan itu Tuhan pantau terus kehidupan saya dan saudara. Artinya apa, saudara? Tidak ada yang bisa kita tutupi, karena semuanya dipantau oleh Tuhan. Amin, saudara? Semua dipantau oleh Tuhan. Kalau ajang-ajang kecantikan yang dibuat oleh dunia saja memiliki tim untuk memantau para peserta, para kontestan untuk mendapatkan putri yang berkualitas. Kalau Raja Ahasuerus juga punya orang-orang untuk memantau ratu-ratu yang akan dipilih nantinya menjadi ratu yang terbaik. Apalagi Tuhan. Tuhan juga pasti memantau saya dan saudara. Jadi jangan berpikir, saudara, kita selama di dunia ini tidak terpantau. Kita dipantau, saudara. Anggap saja saat ini kita sedang dikarantina. Nah, kalau kita tahu kita sedang dikarantina, berarti kita harus ikuti aturan-aturan karantina itu. Para putri-putri yang akan dipilih, mereka harus taat selama di karantina. Para calon ratu di Benteng Susan, mereka harus taat saat ada di dalam karantina. Demikian juga saya dan saudara, seharusnya kita juga taat pada saat Tuhan masih mengizinkan kita berada di dunia ini. Harusnya kita taat, saudara. Jadi cerita Esther ini, saudara, bukan sekedar cerita omong kosong saja, tapi pesan moralnya kuat. Ketika Ratu Esther dipantau dan dia sadar betul bahwa pantauan yang dilakukan terhadap dirinya itu akan mempengaruhi kehidupan orang-orang Yahudi yang lainnya. Dia melakukan yang terbaik. Esther mempersiapkan dirinya. Esther di dalam firman Tuhan dikatakan dia sangat dikasihi dalam ayat yang ke-17. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Bagaimana tidak dikasihi, saudara? Esther adalah wanita yang taat. Ketika ditanya oleh raja, engkau hendak meminta apa? Mungkin wanita-wanita yang lain meminta hal-hal yang spektakuler.
tetapi firman Tuhan katakan, Ester tidak meminta apa-apa. Saudara perhatikan, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14, pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ayat 15, ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Inilah Ester. Dia bisa menempatkan dirinya selama berada di dalam karantina. Dia tahu betul posisi dia dipantau. Ester tahu kalau pantauan terhadap dirinya memiliki pengaruh yang sangat besar. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kalau kita tahu bahwa kita dipantau oleh Tuhan. Kalau kita sadar bahwa pantauan Tuhan ini sangat berdampak terhadap kehidupan kita selanjutnya di kekekalan. Saya percaya kita akan bertindak seperti Ester. Kita akan menjaga kekudusan kita. Kita akan menjaga kehidupan kita. Kita akan selalu taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menjaga kehidupan kita. Bayangkan selama kurang lebih 12 bulan. Saudara bisa perhatikan itu dalam ayat yang ke-12. Mereka dipantau. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Bayangkan selama 12 bulan. Mereka tidak boleh melakukan sesuatu di luar protokol kerajaan. Bagi yang melanggar aturan protokol kerajaan, maka mereka akan tersingkir dengan sendirinya. Kita ada di dalam aturan protokol kerajaan sorgawi. Saya dan saudara ada di dalam aturan protokol kerajaan surgawi. Apakah kita mengikuti protokol kerajaan surgawi itu? Ataukah kita mengikuti protokol kerajaan lainnya? Para ratu pada masa karantina mereka diberi wangi-wangian. Agar bau mereka harum. Ini berbicara tentang penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, saudara, kita harus punya kehidupan doa di dalam Tuhan. Kita harus membangun mezbah doa. Agar bau kita ini wangi di hadapan Tuhan. Saya tidak sedang berbicara bau wangi parfum, saudara ya. Tapi kalau orang, saudara, kalau dia ingin bau badannya dicium oleh orang lain tidak bau yang gak enak, dia pasti akan memberikan wewangian di tubuhnya. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Tidak ada wangi-wangian terbaik yang bisa kita berikan di hadapan Tuhan selain penyembahan kita kepada Tuhan. Ada begitu banyak yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Penyembahan itu kan kepada Tuhan bukan sekedar kita berlutut berdoa, bukan, saudara. Kehidupan kita bagaimana, dalam relasi satu dengan yang lainnya bagaimana, dalam hubungan keluarga kita bagaimana satu dengan yang lainnya. Dalam pekerjaan kita bagaimana. Jangan sampai kita melakukan hal-hal di luar yang membuat diri kita tidak bau wangi.
Ya saudara, justru orang mencium bau yang busuk di dalam diri kita. Saya sekali lagi tidak sedang berbicara tentang bau badan. Maaf saudara ya, tidak. Tapi saya sedang berbicara tentang bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita mau membawa diri kita sebagaimana Esther? Dan kalau saudara perhatikan baik-baik dalam firman Tuhan ini, ketaatan Esther berbuah manis. Apa yang terjadi? Di dalam firman Tuhan dikatakan dalam ayat yang ke-17, saudara perhatikan, Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Mempelai kita digambarkan oleh gereja dalam mempelai Kristus, mempelai wanita. Kalau kita ingin dikasihi sebagai mempelai wanita, kalau kita ingin dikasihi oleh raja kita, oleh Tuhan kita, melebihi dari perempuan lain, kita harus melakukan seperti apa yang Esther lakukan. Firman Tuhan juga katakan, ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lainnya, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan. Firman Tuhan katakan, barang siapa menang ia akan menerima mahkota kehidupan. Dan Esther mendapatkan mahkota sebagai ratu. Saudara bisa bayangkan, saya nggak tahu berapa banyak anak dara pada saat itu yang ikut kontes kecantikan pemilihan ratu sejagat di Benteng Susan. Dan yang terpilih hanya seorang Esther. Dan yang terbaik dari yang terbaik. Firman Tuhan katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang mengatakan mengikut Yesus. Tetapi pada akhirnya waktu juga yang akan membuktikan apakah orang-orang yang banyak dalam mengikut Yesus itu, apakah nantinya semuanya terpilih atau tidak. Kerinduan Tuhan, semua kita dipilih pada saat kedatangannya. Kerinduan Tuhan, semua kita diangkat. Kerinduan Tuhan, kita semua masuk dalam kerajaan surga. Tetapi jangan lupa, kerinduan Tuhan juga harus ada kerjasama dengan diri kita. Harus ada kerjasama dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin saudara. Mari saudara, jaga kehidupan kita. Biarlah kita memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Attitude yang baik di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjadi mempelai Kristus yang taat sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Oh, Kau Bapa. Pengabdian saya dan saudara hanya kepada Tuhan. Ingatlah, kita tidak pernah mengabdi kepada manusia. Mungkin engkau memiliki pimpinan dalam bekerja, tetapi pimpinan tertinggimu adalah Tuhan. Mengabdilah kepada Dia. Mengabdilah dengan benar dalam pekerjaan saudara. Mengabdilah dengan benar dalam keluarga saudara. Mengabdilah dengan benar di mana Tuhan menempatkan saya dan saudara. Biarkan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Biarlah Roh-Nya menguasai kita. Biarlah kita menjadi Ester-Ester yang dapat dipercaya. Kita menjadi Ester-Ester yang taat. Sehingga kelak nantinya kita menerima mahkota kehidupan yang sudah disiapkan Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Mungkin saat ini ada yang datang dengan sakit. Mari Engkau jamah bagian-bagian tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan ya Tuhan. Yang datang dengan penuh kelemahan Engkau kuatkan. Yang datang dengan susah Engkau hiburkan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah berjerih lelah, yang sudah menabur ya Tuhan. Setiap doa-doa, taburan doa, air mata, tenaga, pikiran, semuanya ya Tuhan, Tuhan Engkau balas berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teringat saudara-saudara kami yang mengalami musibah, bencana alam, peperangan, sakit, penyakit Tuhan. Mari Tuhan datang memberikan penghiburan. Biarlah Roh Tuhan berkuasa. Para janda, duda, yatim piatu, orang-orang miskin yang menderita ya Tuhan. Kau datang memberikan pertolongan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada yang memerlukan, Tuhan juga datang di dalam kehidupan mereka. Anak-anak yatim piatu, saudara-saudara kami Tuhan yang terhilang, saudara-saudara kami yang dianggap rendah oleh masyarakat, mereka saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara-penjara, Tuhan juga datang memberikan penghiburan kepada mereka. Bangsa kami, bangsa Indonesia, kami bawa ke dalam tangan-Mu bangsa ini Tuhan. Kami patahkan setiap kuasa yang tidak berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang melindungi bangsa kami. Pemerintah kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Mari Tuhan sertai di perjalanan Tuhan, tibakan dengan selamat. Tuhan memberkati setiap pekerjaan umat-umat Tuhan yang mengalami jalan buntu. Tuhan buka jalan ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi penentu segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kau pulang dengan
dengan membawa sukacita Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.